Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Widya. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik semuanya sehat-sehat ya. Mari adik-adik, kita mempersiapkan diri untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau bernyanyi dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dengan sukacita ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ayo adik-adik, lebih sukacita lagi kita menyanyikan lagu ini ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari adik-adik kita menyanyikan lagi ya. Tentunya dengan semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya adik-adik. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Untuk pembukaan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dan kami dapat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu ini. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Kak Widya yakin adik-adik punya banyak teman. Bersama teman-teman, adik-adik bisa bermain, bergembira, dan bersenang-senang. Tapi, apakah adik-adik pernah merasa sedih atau kesal?
dengan teman? Kalau pernah, apa yang akan adik-adik lakukan? Membalas teman yang sudah membuat adik-adik sedih dan kesal? Atau mungkin adik-adik sudah tahu bahwa adik-adik harus mengampuni atau memaafkan? Nah, hari ini cerita sekolah minggu menceritakan tentang Yesus berkata, "Ampunilah sesamamu." Kita belajar mengampuni seperti Allah mengampuni kita. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, kasih itu memaafkan. Mari kita menyanyikan lagu ini ya adik-adik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Segenap hatimu, segenap hatimu. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita pada pagi hari ini tentang Yesus berkata, "Ampunilah sesamamu." Ceritanya dari mana adik-adik? Dari Alkitab. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Alkitab Bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan, buku kesayangan. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Iren. Kali ini Kak Iren akan membawakan firman Tuhan. Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Iren mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita tutup mata untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa membuka hati kami dan juga pikiran kami untuk semakin mengerti karya penyelamatanmu. Juga doakan hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan firman-Mu untuk bisa diterima oleh adik-adik dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak dulu video berikut ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan video tentang kisah tentang pengampunan ya. Nah, adik-adik, suatu kali ada yang pernah menanyakan kepada Kak Iren nih, "Kak, kalau ada yang salah sama kita, kemudian kita udah mengampuni nih orangnya, tapi kita simpan aja dalam hati, Kak. Aku gak mau lagi deh ngomong sama orang itu, aku gak mau lagi deh ketemu sama orang itu gimana ya, Kak ya?" Nah, adik-adik, Kak Iren punya ilustrasi sebagai berikut nih, supaya adik-adik lebih paham ya. Adik-adik, di tangan Kak Iren ada 1 gelas air putih. Nah, air putih ini adik-adik ibarat adik-adik sendiri nih. Adik-adik, pernah kan adik-adik merasakan kemarahan atau kekesalan karena suatu hal? Nah, kekesalan atau kemarahan itu di dalam diri adik-adik akan berubah warna nih adik-adik. Seperti ini contohnya. Kita pernah kesal, mungkin ya, adik-adik pernah kesal kepada teman karena sesuatu hal misalnya. Mungkin dia tidak mengembalikan mainan kita. Nah, kemudian kita juga mungkin pernah kesal kepada mama papa karena mungkin ada sesuatu yang kita rasakan tidak berkenan, atau adik-adik marah ya. Kemudian kita mungkin juga pernah marah sama kakak atau adik yang membuat adik-adik jengkel. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik kemarahan dan kekesalan adik-adik itu di dalam hati adik-adik akan seperti ini. Warnanya berubah ya. Karena kalau orang kesal itu pasti dalam hatinya isinya adalah kemarahan. Nah, kemarahan itu akan mengubah warna hati adik-adik yang bersih menjadi keruh seperti ini. Nah, adik-adik tahu kan bahwa Tuhan Yesus datang dan disalibkan untuk menyelamatkan hidup adik-adik. Nah, adik-adik, apabila adik-adik dalam kondisi kesal, marah, nah, adik-adik juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa adik-adik.
Nah, bagaimana caranya kita mengampuni dosa orang lain? Caranya adalah dengan membawa Tuhan Yesus ke dalam hati adik-adik, berdoa, dan minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan juga mengampuni kita, supaya kita juga bisa mengampuni dosa orang lain. Nah, kalau adik-adik sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, hati adik-adik akan kembali bersih seperti ini. Ya kan? Nah, adik-adik, itu tadi adalah ilustrasi bagaimana kita juga harus belajar untuk mengampuni orang lain dengan mengajak Tuhan Yesus untuk kita berdoa kepada Tuhan Yesus mengampuni supaya kita bisa mengampuni dosa orang lain. Seperti doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, sekian firman Tuhan kali ini ya adik-adik. Semoga adik-adik kali ini belajar untuk semakin bisa mengampuni orang lain. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk saling mengampuni. Sama seperti Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu. Begitu juga Allah ingin kita anak-anaknya untuk mengampuni sesama kita. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, Kasih Itu Memaafkan. Allah telah mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Mari adik-adik kita belajar untuk saling mengampuni. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Ingat ya adik-adik, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Segenap hatimu. Segenap hatimu. Pembacaan ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi adik-adik, Matius pasal 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang mengampuni sesama. Nah, sekarang Kak Watri akan mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Ayo kita mulai membuat aktivitas. Perlengkapan yang kita siapkan yaitu kertas karton atau kertas buffalo 2 warna ya adik-adik.
Lalu ayat hafalan dan ungkapan mengampuni yang sudah di-print, kakak sudah share pada papa mama. Lalu lem, gunting, dan pulpen. Karton yang sudah kita siapkan, kita buat pola hati adik-adik. Caranya begini, kita lipat seperti ini, lalu kita gunting dari ujung sini ke arah sini adik-adik, seperti ini. Adik-adik bisa minta tolong sama papa mama ya adik-adik. Nah, ini jadi pola hati. Dan ini jadi pola hati yang kecil. Sama caranya adik-adik, dilipat dulu. Lalu kita gunting lagi. Yang ini kecil aja. Jadi kita punya dua pola hati, yang besar dan yang kecil. Lalu kita tempelkan di pola hati yang besar ini ayat hafalannya ya adik-adik. Setelah ayat hafalan kita tempelkan juga kata-kata ungkapan mengampuni. Yang terakhir kita tempelkan gambar hatinya. Nah, di pola hati ini adik-adik tuliskan nama adik-adik. Misalnya Ani. Nah, adik-adik, aktivitasnya sudah selesai. Adik-adik harus selalu belajar untuk mengampuni sesama. Ketika ada teman yang bersalah pada adik-adik, adik-adik bisa mengatakan, "Aku memaafkanmu, teman." Selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Semoga aktivitas ini bisa mengingatkan kita untuk selalu mengampuni sesama seperti firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar tadi. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang tiba kita akan mengumpulkan persembahan kita. Siapkan persembahan adik-adik, dimasukkan ke dalam amplop atau kotak. Di rumah nanti minta tolong papa dan mama untuk mentransfernya ke gereja di nomor rekening berikut ini. Kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah Tuhan persembahan kami. Hilangkan coronanya, biar bisa sekolah minggu, biar bisa sekolah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka itu kita juga mengasihi Allah dan orang-orang di sekitar kita.
Dengan kita mengasihi, maka kita akan menunjukkan kepada semuanya kalau kita itu adalah anak-anak Tuhan. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, mari kita nyanyikan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Kita coba dengan bahasa Inggris. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky above, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Adik-adik, tiba saatnya sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa saling mengampuni. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat kepadamu. Kami tutup doa kami ini dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya untuk saling mengampuni. Karena Allah berkata, ampunilah sesamamu. Sampai minggu depan. Selesailah sekolah minggu sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Sampai minggu depan adik-adik, Tuhan memberkati.